Mulai dulu kan ini. Waalaikumsalam. Masih 58. Oke, kalau begitu saya mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh wali murid, orang tua siswa yang dapat bergabung mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, jadi di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan tuntutan acara sosialisasi pada pagi hari ini. Sebelum itu, kami buka dulu kegiatan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Di sini saya akan membacakan urutan acara untuk kegiatan pada pagi hari ini. Jadi, yang pertama adalah pembukaan dan pendahuluan mengenai pembelajaran jarak jauh untuk 1 semester ke depan. Kemudian yang kedua, nanti akan kami sampaikan mengenai penjelasan materi PJJ, mengenai jadwal dan juga pembiasaan karakter apa saja yang akan dilaksanakan di Sekolah Dasar Muhammadiyah 22 Surabaya ini. Kemudian yang ketiga, nanti akan kami jelaskan juga mengenai penjelasan metode. Jadi metode yang akan kami gunakan selama 1 tahun ke depan dan juga waktu belajar. Nanti kita akan mendiskusikan, mengkoordinasikan dengan ayah dan bunda mengenai waktu belajar kita. Jadi nanti kita biar sama-sama enak untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian selanjutnya nanti akan kami paparkan mengenai rincian belajar kami.
Jadi selama 1 semester nanti kita akan menjelaskan rincian belajarnya. Jadi bagaimanakah jadwalnya, terus habis itu metodenya nanti bagaimana dan sebagainya. Kemudian yang terakhir nanti akan kita lakukan sesi tanya jawab. Mungkin nanti ada yang kurang jelas yang kami sampaikan dapat ayah dan bunda untuk tanyakan kepada kami. Nah, itu tadi urutan kegiatan kita hari ini. Langsung saja kita mulai nggih. Untuk yang pertama pendahuluan. Tolongnya. Bentar. Nah, ini sampun terlihat nggih Bunda Ayah. PowerPoint kami sudah nampak semuanya di layar laptop atau HP jenengan? Sampun. Sampun. Nggih. Jadi di sini ya seperti yang saya utarakan tadi, kami akan menjelaskan mengenai kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Next. Nah, kemarin kami juga sudah melaksanakan perkenalan kepada Ananda semuanya mengenai guru kelasnya masing-masing, terus kemudian juga dengan guru bidang studi dan beserta guru TPQ juga. Nah, kepada ayah bunda ini kami perkenalkan lagi, mungkin yang kemarin kan yang mengikuti Anandanya. Jadi ini di sini saya perkenalkan juga ini saya selaku pembicara. Perkenalkan, nama saya Milatuna Diva, bisa dipanggil Bu Mila. Saya selaku guru atau wali kelas 1A. Kemudian yang di sebelah saya ini ada namanya Bu Novita Anggraini selaku guru kelas 1D. Kemudian yang ada foto di samping saya itu ada namanya Bu Wahyu Zunaiza. Jadi Bu Wahyu Zunaiza ini adalah guru kelas 1B. Karena beliau berhalangan hadir, nanti beliau tetap akan mengikuti sosialisasi ini secara virtual. Nanti beliau juga akan menyampaikan tentang sosialisasi ini. Kemudian ada ini, ada Bu Nining Nurjana. Jadi Bu Nining ini nanti selaku guru kelas 1C. Beliau juga berhalangan hadir hari ini, jadi nanti beliau juga akan mengikuti kegiatan sosialisasi ini melalui Zoom juga secara virtual. Nah, langsung saja yang pertama. Next. Ini. Jadi, mengingat keadaan saat ini yang masih pandemi, jadi tidak memungkinkan untuk kegiatan pembelajaran itu dilakukan secara tatap muka. Slide-nya Bu Mila. Ya, sebentar Bu Nining. Slide-nya Bu Mila. Nah, ini karena mengingat masih pandemi juga, jadi tidak memungkinkan kami untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran secara tatap muka. Maka kegiatan pembelajaran untuk saat ini sementara masih dilakukan secara virtual atau PJJ, belajar dari rumah. Nah, nanti untuk kegiatan ini metodenya akan disampaikan oleh Bu Novi. Kemudian selanjutnya ada juga mengenai jadwal terstruktur. Jadi jadwal terstruktur ini nanti ada rincian jadwal pembelajarannya. Nanti akan disampaikan oleh Bu Nining selaku guru kelas 1D. Kemudian selanjutnya tentang metode belajar, ini akan disampaikan oleh Bu Novi. Begitu juga dengan waktu belajar selama kegiatan pembelajaran jarak jauh ini. Kemudian selanjutnya mengenai pembagian tugas guru dalam mengajar atau tentang rincian belajarnya nanti akan disampaikan oleh Bu Wahyu Zunaiza selaku guru 1B. Nah, langsung saja untuk penjelasan yang pertama, langsung kita dengarkan
dengan Bu Nining Nurjana. Bu Nining dengar saya nggih? Monggo. Bu Nining. Oh iya, maaf ini Ya, Bu, silakan. Nggih, bisa dimulai. Alhamdulillah, matur nuwun Bapak Ibu sudah mengikuti Zoom untuk hari ini. Tujuan pembelajaran PJJ yaitu siswa dapat belajar aktif sebagai sarana kita di rumah membuat berbagai macam media pembelajaran agar pelajaran ini bisa sampai siswa itu siswa menjadi aktif, dapat meningkatkan. Bu Nining, mohon maaf, suaranya putus-putus, Bu Nining. Apa nama itu? Iki Bu Ayu. Iki balik kelas adik, cantik ya. Bu Nining, mohon maaf, ini apa kameranya tolong di-on-kan? Biar nanti bisa Kan di-print. itu di depan. Biar nanti kalau malam ayah ini dan kita- bunda bisa langsung memperhatikan jenengan menjelaskannya. Nah, adik gak kelihatan. Mohon Bumila gak kameranya kelihatan. di-on-kan. Oke. Nah, kalau gini Bumila gak kelihatan wajahnya adik. Soalnya kamera videonya dimatikan. Nah, kalau Slide-nya Bumila itu gemuk malah. ya, kami ulangi nggih Bu ngapunten. Guru-guru dengan adanya PJJ ini berupaya membuat media supaya siswa itu bisa belajar aktif. Ya. Dengan PJJ ini kita guru dan murid bisa komunikasi atau interaktif dengan siswa. Kemudian biar anak siswa itu tidak jenuh, jadi kita membuat media. Gila kok tahu kameranya ini. Slide selanjutnya. Dengan PJJ ini ini. sepertinya belum maksimal ya Bu ya, karena interaksi langsung dengan siswa, tapi guru-guru kami semua di sini berupaya untuk membuat media pembelajaran supaya anak lebih bisa tersampaikan ilmunya. Nah, nanti materi PJJ ini akan terstruktur. Jadi hari Senin itu materinya apa aja, pembelajarannya melalui media apa aja. Nanti jadwalnya terstruktur dan terlampir. Slide berikutnya Bu Mila. Kemudian materi PJJ ini ada 1 tahun itu ada 8 tema. 1 semesternya 4 tema, jadi tema 1, 2, 3, 4. Setiap bulan itu 1 tema. 1 tema terdiri dari 4 subtema. 4 subtema nanti tiap akhir bulan tema terakhir itu ada evaluasi atau penilaian. Nanti penilaiannya ini berupa link, sedangkan nanti per subtema setiap pembelajaran kita akan ada tugas. Tugasnya bisa melalui buku paket atau di LKS, LPD. Kemudian pembiasaan karakter. Bentar. Selanjutnya Bu Mila. Nah, wali kelas mengajar tematik sebelumnya. Wali kelas mengajar tematik yaitu dari bahasa Indonesia, bahasa Jawa, matematika, terus PPKN dan bahasa Jawa. SPDB, Bu. SPDB ya. Kemudian seni budaya. diampu sama guru-guru mapel.
jadwalnya itu. Nanti juga ada Excel-nya. Selanjutnya Ibu. Nah, biasanya kalau tidak daring itu anak-anak tiap hari ada pembiasaan. Pembiasaan apa? Tiap pagi itu anak-anak kelas 1 dihafalin 3 surat. Jadi 1 semester 3 surat dihafal sama artinya. Kemudian ada 3 surat lagi untuk semester 2. Jadi kelas 1 3 surat, 6 surat, kelas 1 6 surat itu nanti diusahakan kalau sekolah SD Muhammadiyah 22 1 tahun itu sudah juz ke-30 sudah hafal. Sudah hafal sama artinya. Itu pembinaan hafalan Al-Qur'annya. Kemudian ada sholat. Sholat ini tiap hari kalau enggak daring ya, ini saya ngomong enggak daring dulu. Biasanya itu anak-anak dibiasakan sholat. Sholat dengan pembiasaan ini anak-anak bisa mandiri untuk sholat. Nah ini kalau berhubung daring, minta keterlibatan orang tua untuk menghafalkan anak-anak. Contoh sholat-sholat itu. Nanti kita share berupa file gitu, cara cara sholat dan cara-cara berdoa tiap paginya. Itu pembinaan ibadah. Kemudian pendidikan keberbakatan. Iya, ini ada ekstrakurikuler. Kalau tidak daring itu ada ekstrakurikuler banyak sini Bu ya untuk mengembangkan bakat anak-anak. Banyak sekali sebenarnya. Ada padus, ada tapak suci, ada banyak sekali tari, qiraah dan lain-lain. Banyak sekali Bu. Tapi ini berhubung masih pandemi, jadi hilang. Bu Nining, tolong dinyalakan mikrofonnya, sepertinya tertekan tadi. Oh iya. Sampai mana tadi Bu yang terdengar? Pendidikan Sampai keberbakatan. pendidikan keberbakatan Bu, ekstrakurikuler. Nah. Oh iya, ekstrakurikuler. Saya ulangi ya Bu. Tolong Bu ke unmute lagi. Mic. Iya. Ekstrakurikuler di SD Muhammadiyah Surabaya itu banyak sekali. Jadi anak-anak bisa mengembangkan bakat minatnya. Ada tapak suci, ada paduan suara, ada menggambar, ada menari, ada qiraah, banyak sekali. Waktu tidak daring, anak-anak bisa mengembangkan diri. Sehubungan ini daring, jadi diadakan dulu untuk ekstrakurikulernya. Kemudian karya kreatif ini pada pembelajaran pembelajaran sehari-hari. Nanti ada SBK, SBDB ya kalau istilah sekarang. Anak diberikan macam-macam kreativitas sesuai dengan temanya. Gitu Bu Mila. Saya tambahi ya, pembinaan untuk ibadah ini anak-anak biasanya kalau sudah sampai kelas 6 sudah hafal juz ke-30 itu biasanya sama guru-guru TPQ itu ditambahi hafalan yang juz 29. Jadi insya Allah anak-anak yang lulus dari SD Muhammadiyah 22 kalau tentang hafalan insya Allah dijamin ya. Begitu Bu. Terima kasih untuk Bu Nining. Ditanyakan? Nggih, nanti ditanyakannya pas waktu sesi tanya jawab nggih. Oh, pas pagi nggih. Ini maaf tadi putus nyambung ya. Nggih. Sampun jelas kok Bu. Terima kasih Bu Mila. Terima kasih Bu Nining. Iya. Nah, ini untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bu Novita Anggraini selaku guru kelas 1D mengenai metode PJJ dan juga waktu pembelajaran selama anak-anak belajar dari rumah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang bisa mengikuti Zoom pagi ini. Hari ini kita membahas tentang metode PJJ. Ya, mulai dari awal ada video conference seperti ini ya, Zoom ini. Seperti biasanya selama daring kita menggunakan Zoom itu 2 sampai 3 kali dalam seminggu. Nah, selebihnya diisi dengan pembelajaran melalui YouTube atau video gitu. Atau penugasan-penugasan berupa mengerjakan tugas-tugas dari buku paket. Nah, yang nomor 2 yaitu video pembelajaran. Kita insya Allah kedepannya akan mengirimkan berupa link. Link ini nanti anak-anak bisa mengerjakan atau bisa belajar dari link tersebut. Jadi Bu Guru ini menjelaskan semua pembelajaran yang ada di buku paket itu melalui video pembelajaran yang dikirimkan berupa link. Nah, nanti tugas-tugasnya juga akan dikirimkan melalui link tersebut. Gitu ya. Jadi link ini akan dikirimkan melalui WA. Jadi WA-nya untuk pagi itu aktif terus. Ya Pak. Jadi Bu Guru ini tugasnya full non-stop ini sampai malam, kadang koreksinya sampai malam. Untuk video call, untuk anak-anak, insya Allah untuk pertama ini karena kita belum tahu anak-anak kita itu kemampuannya seperti apa, jadi mohon dengan kesadaran jika kami tiba-tiba menelpon atau melalui video call, ya mohon untuk disiapkan sebaik mungkin kesiapan anak-anak dalam belajar. Tentunya misalnya begini, jadi ketika pagi kami ingin video call dengan si A, maka si A juga harus siap, entah itu nanti diminta untuk membaca atau untuk menulis atau bahkan untuk berhitung. Nah, gitu ya. Ma, beliin Ma rasa coklat. Oh, yang rasa coklat ya. Ada sponsor lewat ya. Ya. Nah, termasuk juga konsultasi belajar ya. Jika Bapak Ibu semuanya merasakan ada kesulitan dalam mengajari anak-anak, boleh dikonsultasikan dengan kami para guru melalui WA atau bahkan video call. Misalnya anaknya lagi nggak mood, nggak pingin belajar, boleh video call ke kami atau telepon ke kami biar kita beri support supaya anak-anak tetap mau semangat untuk belajar. Kadang kan anak-anak itu kalau ditakut-takuti, nanti tak teleponkan gurumu loh ya. Nah, akhirnya punya rasa takut atau meskipun tidak takut tapi ada sedikit apa ya respon untuk belajar lagi gitu. Ya, berikutnya untuk waktu belajar saat PJJ. Nah, ini yang nomor 1 diusahakan sesuai jadwal yang ada. Nanti akan kita kirimkan jadwal. Jadi mulai jam 6:30 seperti biasa kita di sekolah, kita belajar tuh mulai 6:30, Pak. 6:30 biasanya itu dimulai dengan doa bersama, ya, doa bersama, lalu dilanjutkan ngaji, lalu pelajaran seperti biasa. Nah, kalau di rumah mohon dengan sangat jika
belajarnya juga harus disesuaikan dengan jadwal. Mohon dengan sangat juga jika anak-anak yang orang tuanya bekerja juga difasilitasi untuk belajar, entah itu bersama budenya atau siapa yang bisa untuk dititipi untuk belajar bersama dengan metode yang sudah kita paparkan tadi. Jika tidak memungkinkan, dapat disesuaikan dengan wali kelas dan guru bidang masing-masing. Misalnya, ini berhubungan dengan nomor 3 ya. Untuk tugas sehari-hari, batas pengumpulannya pukul 7 pagi, mulai start belajar, sampai pukul 8 malam. Mengapa sampai jam 8? Kita juga memahami ada beberapa wali murid, orang tua murid yang bekerja. Jadi kita juga kasih waktu, waktunya insya Allah cukup untuk anak-anak yang orang tuanya bekerja bisa mengumpulkan pukul 20. Untuk selebihnya untuk evaluasi ulangan atau penilaian harian yang menggunakan link maksimal mengerjakannya adalah sehari. Jadi kalau sudah lewat hari, misalnya untuk hari Senin ya dikumpulkan hari Senin. Jangan sampai lewat harinya. Kadang ada Bu ini kelupaan. Ya kalau kelupaan sih kita maklum. Tapi kalau keterusan kita juga gimana ya? Ya mohon dipahami, kami juga bekerja ini mestinya dari pukul 6:30 sampai pukul 2 siang kalau offline. Tapi kalau online seperti ini kita sudah meluangkan waktu sampai pukul 12 malam. Bapak Ibu dimohon untuk kesadarannya juga dan pemahamannya juga terhadap kami ini juga manusia biasa yang butuh juga untuk istirahat. Mohon, kadang ada wali murid yang saya ini bekerja Bu, enggak mungkin inilah. Itu mohon itu semua diminimalkan karena tidak hanya Anda saja yang bekerja, kami juga bekerja dan kami juga punya keluarga yang butuh juga untuk dipeni. Kadang ada juga wali murid yang seolah-olah masalahnya penuh dia saja gitu yang punya. Gitu, ya. Ini sekalian curhat nih. Soalnya ada yang baru mulai pembelajaran, ada yang komen macam-macam, Bu ini saya sudah ini bekerja, ini panjang sekali. Jadi mohon diminimalkan semua itu karena kita juga karena ini bukan kemauan kita ya, karena pandemi ini juga qadarullah. Jadi untuk balik lagi ke sini, waktu belajar kita batasi sampai pukul 12 malam hanya untuk yang evaluasi. Untuk keseharian dibatasi sampai dengan pukul 20. Oke, itu saja dari saya. Berikutnya dengan untuk selanjutnya yaitu mengenai rincian jadwal PJJ kelas 1 nggih. Nanti ini lebih tepatnya yang akan dijelaskan oleh Bu Wahyu mengenai materi pembelajaran yang dilakukan oleh wali kelasnya saja, yaitu tematik dan bahasa Jawa. Selebihnya untuk mata pelajaran yang lain atau guru bidang studi, insya Allah besok kami akan melakukan sosialisasi kembali dan besok yang akan menjelaskan adalah guru bidang studi masing-masing. Jadi mohon besok juga untuk bisa dapat ikut serta. Oke, kepada Bu Wahyu dipersilakan. Sudah mendengar suara saya, Bu? Ya, mendengar sudah. Terdengar suara saya, Bu Mila?
Itu Bu Wahyu itu. Bu Mila? Ayo, mohon kameranya di on kan? Sudah on ya? Ya. Sudah on? Nah, ini. Suaranya terdengar belum? Sudah terdengar? Nggih, sampun, Bu. Jelas atau kemresek atau menggema mboten nggih? Boten jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya minta tolong sebelum saya menjelaskan, minta tolong di suaranya di mic-nya dimatikan dulu nggih, di mute. Oke. Wahyu, mohon maaf, ini suaranya tidak terdengar. Terdengar? Sampun, silakan. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bu Mila dan Bu Novi atas waktunya, dan Bapak, Ibu atau Bunda Ayah wali murid kelas 1 yang saya hormati. Terima kasih atas waktu dan partisipasinya, kerjasama baiknya dalam mengikuti Zoom kali ini. Oke, perkenalkan saya Bu Wahyu. Kalau kemarin sebelum sempat kenalan karena saya lagi tidak enak badan, lagi sakit, ini saya baru bisa mengikuti. Perkenalkan, saya Bu Wahyu, guru kelas 1B yang akan mengajar tematik kelas 1B nantinya bersama anak-anak kelas 1B dan juga bahasa Jawa. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan rincian jadwal PJJ pembelajaran jarak jauh kelas 1. Nah, Bunda Ayah, sebelumnya di sini saya akan memaparkan per minggu nggih. Jadi minggu 1 itu kegiatan Ananda belajarnya apa saja, minggu kedua apa saja, hingga minggu keempat. Oke, yang pertama saya jelaskan untuk minggu pertama dulu atau minggu ke-1. Sesuai yang dijelaskan oleh Bu Novi tadi bahwa kami pembelajarannya itu mulai dari jam setengah 7 pagi, 06.30 atau setengah 7 pagi sampai jam 7. Nah, itu biasanya anak-anak kami latih untuk belajar sholat duha. Nah, di sini sholat duhanya akan kami ganti dengan belajar bacaan doa sholat. Nah, yang nantinya akan setiap wali kelas nanti akan mengirimkan file berupa bacaan doa sholat, mulai dari bacaan doa iftitah hingga salam. Nah, nantinya kami akan mengirimkan itu, minta tolong di print dan dilaminating, minta tolong dihafalkan Ananda. Nanti setiap 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, nanti kami akan evaluasi. Maaf, inilah kayak suaranya dari sekolah. Bisa di mute dulu yang dari sekolah. Sebentar, Bu Wahyu. Sebentar, ya. Suaranya masih ini, sebentar. Coba, Bu. Coba bersuara. Ya. Saya atau dari sekolah ini yang... Oke, sampun. Sudah jelas, Bu Wahyu. Silakan dilanjut lagi. Oke. Saya ulangi lagi. Untuk bacaan doa sholat, nantinya kami kirimkan berupa file, wali kelas 1A sampai 1D nanti mengirimkan sendiri-sendiri ke grup kelasnya untuk bacaan doa sholat. Nah, di sini minta tolong Bunda Ayah di print dan dilaminating untuk anak-anak hafalkan di rumah. Oke, nanti kita kasih tahu bacaannya seperti apa. Ya, Bu, tolong dilanjut lagi. Sudah. Kayaknya aku meresap gitu, Bu Mila. Enggak. Sampun. Oh, mboten nggih. Oh, nggih. Mboten. Dan nanti minta tolong nanti dilaminating, nantinya kita akan kasih sekali atau 2 minggu sekali. Kita akan mana kita ini menghafalkan doa sholat, istilahnya sudah hafal atau belum. Nanti kalau belum hafal, nanti kita tuntun untuk setiap hari harus dihafal agar nantinya ketika naik kelas 2 anak-anak setidaknya sudah hafal semua bacaan doa sholat. Oke, seperti itu.
Nah, untuk hari Senin TPQ nanti ada guru TPQ-nya sendiri jam 7 sampai dengan jam 8. Itu jadwalnya TPQ. Nanti terbentuk oleh grup WA, nanti diinfokan Zoom-nya jam berapa atau video call-nya jam berapa, start tugasnya jam berapa, nanti diinfokan oleh guru TPQ sendiri-sendiri. Nah, ini untuk tematik, langsung tematik ya, karena Al-Islam nanti dijelaskan sendiri oleh Bu Hidayah. Ini langsung tematik pukul 11 sampai dengan 12 nantinya video pembelajaran yang berupa video, di sini saya jelaskan dulu. Untuk video pembelajaran, kami tidak mengambil dari, kalau untuk penjelasan materi, kami tidak mengambil dari YouTube, tapi nantinya kami guru kelas 1 nantinya akan bergantian membuat video pembelajaran. Jadi kita video pembelajarannya tidak nyomot dari YouTube, kita murni dari buku sesuai buku yang dipegang anak-anak, buku siswa, kita membuat video pembelajarannya sesuai dengan buku. Oke. Dan tugas, nanti tugasnya selain dari buku paket, kita juga punya tugas di video pembelajaran itu yang nantinya akan dikerjakan Ananda. Nah, di sini video pembelajarannya nanti kami share berupa link YouTube. Nanti di dalam video pembelajaran itu nantinya ada beberapa tugas atau beberapa soal yang harus dijelaskan, yang harus dijawab oleh Ananda, dan itu nanti menjawabnya di kolom komentar YouTube. Ya, seperti itu untuk tugasnya. Dan untuk hari Selasa, ini bahasa Jawa, Zoom. Nah, nantinya Zoom-nya nanti insya Allah kondisional di WA lagi oleh guru kelasnya nanti pukul berapa. Kalau di sini, kalau di jadwal pukul 10 sampai dengan 11. Nah, di sini Zoom juga tugas. Terus tematik juga Zoom dan tugas. Nantinya ini setelah bahasa Jawa langsung dilanjut dengan Zoom tematik. Seperti itu. Okay? Untuk hari Rabu tematik sama seperti hari Senin, kita membuat video pembelajaran plus tugas. Nah, untuk hari Rabu ini biasanya kita menggunakan video pembelajaran yang berupa karya, yang membuat karya. Nah, seperti membuat karya dari pensil dari bulu ayam, atau anak-anak bisa menyanyikan lagu-lagu, kan SBDP kan seni budaya dan prakarya, itu selain membuat karya, anak-anak nanti bisa menyanyi lagu-lagu daerah atau lagu anak-anak dalam tematik ini tadi, dalam video pembelajaran ini. Terus untuk hari Kamis, bahasa tematik, Zoom lagi, dan tugas. Untuk hari Jumat, tematik lagi, video lagi, dan PPT. Jadi seperti itu, nggih, untuk minggu pertama. Tidak hanya Zoom semua atau tidak hanya video pembelajaran semua, karena nanti membuat anak-anak bosan, jadi kami selingi dengan video pembelajaran, dengan Zoom, seperti itu. Nah, itu untuk yang minggu ke-1. Dan untuk yang minggu kedua, sebenarnya tidak jauh beda dengan minggu pertama, namun di sini ada beberapa selingan seperti Zoom. Back sebelumnya, Bu Mila, yang minggu kedua dulu. Operator. Nah, terima kasih. Oke, sebenarnya tidak. Bentar Bu Ayung ya. Nah, ini. Oke, terima kasih. Ya. Sebenarnya minggu kedua nantinya tidak jauh beda dengan minggu pertama. Nah, nantinya rincian jadwal PJJ ini akan kami share per grup. Jadi kelas 1A nanti di-share oleh Bu Mila, 1B oleh saya, dan seterusnya sampai 1D oleh Bu Novi nanti di-share. Nanti Bunda Ayah minta tolong jadwalnya ini di-print ya. Di-print nanti bisa tahu, oh minggu pertama hari Senin kamu tematik nanti video nak. Nah, nanti itu bisa disampaikan oleh Bunda atau Ayah kepada Ananda. Jadi untuk jadwalnya seperti apa? Misalkan hari Selasa kamu ada Zoom nak, tematik sama bahasa Jawa, seperti itu. Jamnya sekian-sekian. Nanti insya Allah kondisional akan disampaikan oleh guru kelasnya masing-masing. Seperti itu, nggih. Saya rasa untuk minggu pertama dan minggu kedua sama, tetap Zoom dan video pembelajaran. Nantinya kami akan share by WA gitu. Kurang lebih sama seperti itu. Next, minggu ketiga. Halo Bu Ayu. Oke. Minggu ketiga. Ampun. Sudah, minggu ketiga.
Suaranya hilang tadi. Oh, nggih ngapunten. Minggu ketiga Bu Mila? Ya, minggu ketiga. Sudah. Sudah, oke. Minggu ketiga, terpotong sedikit, enggak apa-apa. Nah, minggu ketiga sebenarnya minggu 1, minggu 2, dan minggu ketiga itu tidak jauh beda dengan minggu ke-1 dan minggu kedua, tetap Zoom dan Zoom tugas, video pembelajaran tugas. Nah, seperti itu. Nah, nantinya hanya berbeda di waktunya aja. Misalkan hari Senin untuk minggu pertama, tadi kita menggunakan video, nanti hari Selasa ganti Zoom seperti itu. Oke? Nanti seperti yang sudah saya jelaskan di awal, nantinya ini nanti akan di-share oleh wali kelasnya masing-masing, jadi Bunda Ayah dan siswa kelas 1 tahu, wah hari ini hari Selasa, hari ini hari Rabu, tematik waktunya apa ya? Oh nggak ada Zoom, berarti video pembelajaran. Oh yang ada Zoom apa? TIK, seperti itu. Okay? Nanti insya Allah kami, guru-guru SD Muhammadiyah semaksimal mungkin menyesuaikan jadwal, menyusun jadwal atau melaksanakan jadwal ini sesuai dengan rincian jadwal yang telah kami tetapkan dari sekolah. Seperti itu. Nah, untuk minggu keempat, ngapunten. Untuk minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga, itu kami usahakan dalam satu tema, kita sudah habiskan satu tema. Nah, satu tema itu seperti apa, Bu Wahyu? Satu tema itu seperti ini. Nah, Bu Wahyu bawa contohnya, tema 1F ya. Tema 1F ini berarti tema 6. Nah, kalau di penerbit Erlangga bilangnya 1F. Nah, dalam satu buku ini nantinya insya Allah akan kami habiskan dalam waktu 3 minggu dengan rincian 1 hari, misalkan hari Senin, dalam hari Senin itu kita melaksanakan 2 pembelajaran. Nah, di sini dalam satu tema itu terdapat 4 subtema. Nanti jika Bunda Ayah atau Ananda bisa buka bukunya, dalam satu tema itu nantinya terdapat 4 subtema. Nah, setiap satu subtema itu ada 6 pembelajaran. Nah, 6 pembelajaran. Dalam waktu 1 hari kita usahakan, kita maksimalkan 2 pembelajaran. Nggih. Seperti itu, nanti jika dirinci, insya Allah kurang lebih dalam waktu 3 minggu kita sudah habis 1 subtema. Nah, kita habis 1 tema seperti ini. Oke? Habis 1 tema seperti itu. Nah, untuk minggu keempatnya digunakan untuk apa, Bu Wahyu? Kalau minggu ke-1 sampai minggu ke-3 kita sudah selesai 1 tema, minggu keempatnya kami akan gunakan penilaian seperti yang terpapar di di layar Bunda Ayah sekalian. Penilaiannya ini nanti wali kelas dan guru mapel evaluasi dan penilaian. Nah, penilaiannya di sini nantinya kami akan kirimkan berupa link. Nah, berupa link seperti dijelaskan oleh Bu Novi tadi, kami menggunakan Google Form berupa link. Nanti minta tolong dikerjakan sesuai contoh. Misalkan hari Senin, untuk tematik evaluasi atau Bu Mila, suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas, Bu. Silakan dilanjutkan. Oke. Nah, di sini untuk tematik, misalkan untuk minggu keempat penilaian tematik itu kami gunakan untuk menilai mata pelajaran tematik. Sebelumnya ngapunten, saya kelupaan. Nah, di dalam tematik ini nantinya terdiri dari 4 mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, PKN, dan SBDP. Nah, nantinya untuk penilaian, kita sesuaikan dengan per mapel. Jadi misalkan hari Senin evaluasi atau penilaiannya tematik mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, nanti kami akan share linknya, link Google Form penilaian anak-anak, penilaian siswa kelas 1, mata pelajaran bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke. Untuk hari Selasa, tematik, nanti kita akan share link berupa link matematika, seperti itu. Hari Rabu, SPDP, Kamis,
PKN. Nah, Jumat bahasa Jawa. Seperti itu. Nggih, nantinya untuk rincian penilaiannya, kenapa kok enggak dibuat per satu tema? Nah, karena nantinya di rapot online kami guru diminta oleh dinas itu penilaiannya per mapel. Jadi per mapel matematika, PKN, bahasa Indonesia, SPDP, seperti itu. Nggih. Nah, nantinya untuk evaluasi ini kami tidak ada pembelajaran. Insya Allah tidak ada pembelajaran. Kami hanya mengeserkan link-link untuk penilaian harian anak-anak setiap harinya. Dan mohon di sini Bunda Ayah, insya Allah kami share-nya setiap hari Senin dan sampai hari Jumat pada minggu keempat pada pagi hari. Dan mohon dikerjakan maksimal pukul 11 malam, okay? Kalau bisa jangan lewat hari berikutnya, diusahakan jangan lewat hari berikutnya, karena kami nge-share-nya karena kami nge-share-nya sudah pagi, minta tolong nanti kalau misalkan ada kendala, Bu Ayu ngapunten, saya enggak bisa mengerjakan pada hari itu karena saya posisi katakanlah di mana atau di luar kota, seperti itu, nggih monggo enggak apa-apa, insya Allah kami guru kelas 1 bisa memaklumi, tapi mohon semaksimal mungkin diusahakan untuk mengerjakan sesuai jadwal, okay? Kecuali ada kendala-kendala yang tidak memungkinkan untuk mengerjakan pada hari itu, bisa dikonsultasikan ke wali kelasnya masing-masing, mohon untuk minta kelonggaran waktu dalam mengerjakan penilaian atau evaluasi, seperti itu. Okay? Untuk minggu keempat. Nah, di sini saya kembalikan lagi, kalau untuk dalam waktu 3 minggu, katakanlah satu tema ini belum habis, nanti kita lanjutkan di minggu keempat. Nah, minggu keempat, Bu Ayu katanya minggu keempat penilaian. Ya, nanti jadinya misalkan dalam satu tema ini belum habis, kita ambil hari Senin dan Selasa untuk menyelesaikan tema yang belum habis. Nah, hari Rabu, Kamis, dan Jumat, hari Rabu kita kasih 2 link, berarti 2 link mata pelajaran. Misalkan hari Rabu matematika dan bahasa Indonesia, hari Kamis PKN dan hari Rabu matematika dan bahasa Indonesia, hari Kamis PKN dan SPDP, hari Jumat bahasa Jawa. Seperti itu. Itu kalau misalkan dalam 3 minggu tema kita belum habis, maksudnya satu tema ini belum habis, kita bisa lanjutkan ke minggu keempat gitu. Dengan ketentuan seperti itu, nantinya kita ambil hari Senin dan Selasa, Rabu, Kamis, Jumatnya, tetap kita melakukan penilaian. Dalam artian hari Rabu dan Kamis itu kami berikan 2 link untuk anak-anak. Insya Allah kami berikan kelonggaran waktu, tapi tidak terlalu lama sampai Bu Ayu saya minta kelonggaran waktu 1 minggu. Ngapunten, kita juga perlu mengoreksi itu. Perlu menginput nilai, perlu mengoreksi, perlu menginput nilai, olah nilai gitu, Jadi kelonggaran waktunya maksimal 2 hari seperti itu. Kalau misalkan di kondisi seperti ini tidak memungkinkan, misalkan Bu Ayu ngapunten, saya isolasi mandiri, anak saya di rumah seperti ini, insya Allah kita bisa memaklumi aja. Pada intinya kita keterbukaan mawon, maksudnya kondisi Bunda Ayah di rumah seperti apa kan kita mboten ngerti, nanti bisa disampaikan ke wali kelasnya. Insya Allah saya, Bu Neneng, Bu Novi, dan Bu Mila memaklumi itu dan kita memberikan kelonggaran waktu dalam penilaian, dalam mempelajari anak-anak di rumah seperti itu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti barangkali Bunda atau Ayah atau kakak yang mengikuti Zoom pada hari ini ada yang ditanyakan, Bu kurang jelas yang ini, Bu ini kok saya kurang seperti ini, monggo bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab seperti itu, ya. Mungkin nanti. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Mila, saya kembalikan ke operator. Ya, karena sudah dijelaskan ini tadi, saya simpulkan, jadi untuk yang kami sosialisasikan hari ini adalah mengenai pembelajaran tema dan juga bahasa Jawa. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa pelajaran tema untuk kelas 1 ini terbagi menjadi 4 pelajaran, yakni matematika, bahasa Indonesia, PPKN, dan juga SPDP. SPDP itu apa? SPDP itu seni budaya dan prakarya. Jadi ini kayak keterampilan. Nah, seperti itu. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Bu Ayu mengenai rincian pembelajarannya selama 1 bulan. Jadi
saya simpulkan lagi untuk minggu pertama, nanti setiap minggu akan kami laksanakan Zoom dan juga video pembelajaran. Jadi pelaksanaan Zoom dan video pembelajaran akan kami selang-seling supaya anak-anak juga tidak bosan saat mengikuti pembelajaran. Nanti selang-selingnya seperti jadwal yang sudah kami share ini. Kemudian untuk minggu keempat tadi seperti yang disampaikan adalah kegiatan evaluasi. Jadi di minggu keempat ini kami usahakan untuk tidak ada Zoom, tidak ada tatap maya. Jadi anak-anak hanya mengerjakan ulangan harian saja. Jadi nanti tatap mayanya bersama dengan guru TPQ. Dan untuk mata pelajaran yang lain sosialisasinya dilaksanakan besok. Nah, karena sudah selesai sosialisasi kami hari ini, mungkin ada ayah bunda yang ingin bertanya, mungkin ada yang kurang jelas atau memberikan saran, dan yang lainnya dipersilahkan. Untuk mengaktifkan mikrofonnya, silakan yang ingin bertanya, raise hand. Monggo, silakan. Apa ada yang ingin bertanya? Iya Bu, Pemila saya. Ya, silakan. Tolong diperkenalkan dulu Bunda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Jelita Bu, saya wali murid dari Ananda Orlin dari kelas 1A. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya Bu, yang pertama, tadi kan ada materi tentang video call ya Bu untuk anak-anak. Dalam pembelajaran 1 bulan tadi, apakah ada jadwal tersendiri video call one on one? Jadi satu siswa akan di video call masing-masing untuk mengetahui kayak kemampuannya, progresnya. Jadi tidak gelontoran satu kelas penuh. Tapi misalkan kan mungkin dalam 2 minggu sekali atau dalam 1 minggu itu hari khusus mungkin hari Jumat, nanti jam sekian sampai jam sekian Ibu telepon ke A, B, C, D, F, G. Jadi video call tapi one on one langsung antara guru kelas dengan masing-masing siswa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi kan kalau saya baca dari pemaparan yang terakhir ada target untuk penyelesaian tema dalam satu buku tadi ya Bu. Misalkan satu tema tadi selesaikan dalam waktu 3 minggu. Bagaimana jika kondisinya kan ini saya berbicara tidak semua siswa memiliki kemampuan yang sama ya Bu. Misalkan ada satu siswa yang bisa mengerjakan istilahnya satu chapter ya, satu bagian selesai dalam waktu 1 hari. Tapi mungkin di sisi lain ada satu siswa yang membutuhkan waktu lebih untuk menyelesaikan satu chapter tadi. Apakah ada kondisi khusus? Jadi maksud saya bagaimana jika targetnya itu bukan target menyelesaikan temanya, tapi target bagaimana si anak ini mampu menguasai dari tema yang diberikan. Jadi tidak terkesan harus selesai 3 minggu. Ya mungkin itu memang bagus ya, itu sebagai sebagai target kita, target sekolah dan orang tua bahwa ini bisa tercapai. Tapi ada kondisi khusus bahwa tidak semua anak itu mampu untuk menyelesaikan chapter tersebut dalam waktu 3 minggu. Apakah ada term khusus atau ada ada kondisi khusus lah dengan anak-anak seperti ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini saya saran ya Bu, saran saya sebagai wali murid secara pribadi. Saya tidak tahu apakah mungkin wali murid yang lain merasakan hal yang sama atau tidak. Cuman terus terang saya secara pribadi, saya sedikit ada kekecewaan dari proses pendaftaran sampai dengan proses hari ini ya Bu. Kenapa? Yang pertama ini sudah saya sampaikan. Yang simpel aja lah. Ini menurut pendapat pribadi saya kayak kurang, bukan tidak ya, tapi kurang prepare yang bagus dari sisi sekolah. Misalkan yang remeh-temeh aja lah, yang minimal pembentukan WA group. Senin baru sudah sekolah, tapi baru dibentuknya hari Jumat. Kenapa paling tidak kan menurut kami, itu kan 1 minggu sebelumnya, mungkin sudah bisa terbentuk untuk WA grupnya. Tujuannya untuk apa sih? Supaya kita tahu, oh ini loh wali muridnya, oh ini loh wali kelasnya, oh ini loh teman-temannya.
Karena kan bantu untuk bangun mood anak untuk bisa sekolah secara online, itu kami dari orang tua kan juga butuh effort lebih. Butuh extra tenaga untuk membangun mood si anak. Ini loh nak, gurumu ini, teman-teman sekolahmu ini. Jadi kita bisa bisa bantu anak ini untuk mempersiapkan dia benar-benar saya masuk SD, dari TK ke SD itu butuh waktu gitu. Terus kemudian seperti ini ya Bu, sosialisasi pada hari ini. Kalau boleh saya saran, bagaimana jika itu dilaksanakan 1 minggu atau H-min berapa sebelum proses belajar mengajar dimulai. Kenapa? Supaya kita bisa benar-benar bangun mood. Bangun mood anak itu kan tidak gampang ya Bu. Ini loh nak, jadwalmu hari ini ya, ini ya. Itu harus tidak semua anak yang sekali dikasih tahu dia langsung bisa terima. Ada beberapa yang dia harus diedukasi setiap hari. Bunda sebentar ya. Mohon kameranya dinyalakan. Maaf Bu, ini saya di kantor soalnya. Jadi tidak memungkinkan kalau kamera dinyalakan. Iya, jadi itu aja sih Bu saran saya. Memang mungkin saya paham ya kondisi pandemi seperti ini. Cuman kan ini bukan tahun pertama sekolah mengadakan sekolah secara online. Ini sudah tahun kedua. Harusnya pengalaman tahun kemarin sudah bisa terbawa sampai dengan tahun ini. Terus terang saya compare dengan anak-anak teman kantor yang sekolah di tempat yang lain, yang sudah mereka dapat bukunya lengkap, dapat seragamnya lengkap, dapat WA grupnya sudah dipreparekan. Kok saya belum ya? Akhirnya secara tidak langsung saya membandingkan nih. Padahal terus terang kami di wali murid juga sudah melaksanakan kewajiban kami terhadap sekolah, membayarkan pendaftaran dan segala macamnya. Jadi mungkin ini adalah pendapat pribadi saya tidak tahu, semoga yang lainnya tidak, tapi ini saya menyampaikan ini juga demi kemajuan sekolah ya Bu, supaya kedepannya mungkin tidak terkesan kurang well prepare, jadi bisa memperbaiki ke depannya. Itu aja sih Bu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk Bunda Ananda Orlin dari kelas 1A. Ada kompreset Bu. Suaranya kurang bagus Bu. Iya, ini ada. Sebentar bagaimana ini Bu Wahyu, Bu Nining langsung dijawab atau pertanyaan selanjutnya dulu? Atau mungkin ada yang mau menjawab tadi? Bu Nining mungkin? Dilanjutkan dulu pertanyaan kedua aja Bu, kalau sudah dibatasi 2 atau 3 baru kita jawab. Oh ngepon, kalau begitu silakan untuk yang ingin bertanya lagi. Bu Mila suaranya dengung. Gitu. Apa-apa. Ini kayaknya ada yang raise hand. Pertanyaan lagi barangkali ada yang. Ya, barangkali ada yang ingin bertanya lagi, Bunda atau Ayah. Dua pertanyaan lagi. Oh, enggak jadi tanya kayaknya. Ngapunten Bunda Dwi Sari bisa dinyalakan? Bunda Dwi Sari. Mohon dinyalakan kameranya Bunda kalau bertanya. Dan juga mikrofonnya. Ini ada Bunda Intan Lili. Oh, enggak jadi. Silakan sudah. Sudah, hanya satu pertanyaan aja, nggih? Iya, Bu, untuk mempersingkat waktu. Mana Bu Wahyu mau memberikan jawabannya atau Bu Nining? Dulu atau saya? Bu Wahyu dulu. Oh iya, silakan Bu Wahyu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Bunda Orlin, sangat-sangat terima kasih pertanyaannya untuk membangun kita dalam sekolah ini, PJJ-nya seperti apa, langkah ke depannya seperti apa. Terima kasih banyak. Yang pertama di sini saya akan bantu jawab yang pertanyaan pertama untuk video pembelajaran, untuk video call, Nah, agar kita tahu sejauh mana si A ini bisa paham terkait materi, si B ini bisa paham terkait materi, itu di video call, di video call.
Nah, nantinya insya Allah kami dari guru kelas dalam waktu penilaian, insya Allah nanti kalau misalkan jadwalnya tidak berubah dalam waktu penilaian di minggu keempat, insya Allah kami akan laksanakan video call satu persatu terkait ananda yang belum bisa. Maksudnya dalam artian begini, misalkan si A, ini progresnya sudah sampai mana? Kita tahunya dari video call itu. Jadi insya Allah di minggu keempat. Bunda kan hanya tanya video call itu dilaksanakan kapan? Insya Allah kami laksanakan di minggu keempat. Seperti itu nggih Bunda. Insya Allah video call-nya sendiri-sendiri di minggu keempat. Nah, seperti itu nggih Bu Mila dan Bu Novi, Bu Nining. Ya, mau menambahi juga. Kalau yang dari tahun kemarin ada video call mengenai doa salat ya Bu Ayu? Nah, itu bisa dimasukkan dalam minggu keempat itu. Jadi di minggu keempat itu tidak hanya video call evaluasi terkait ini paham materi sejauh mana, itu nanti kita bisa juga video call terkait doa sholat. Misalkan katakanlah Ananda Orlin ini dalam hari Jumat, dalam minggu keempat dia sudah hafal doa iftitah. Nah, dari situ kita bisa tahu anak ini hafal doa sholat sampai mana, dan kita juga bisa tahu sejauh mana anak ini paham materi pelajaran yang kita sampaikan sebelumnya. Seperti itu. Jadi di minggu keempat kita bisa melakukan video call satu persatu terkait hafalan doa sholat dan evaluasi pemahaman siswa terkait materi yang telah disampaikan oleh guru. Seperti itu. Nantinya jika ada perubahan jadwal terkait video call evaluasi pemahaman siswa dan terkait video call hafalan doa sholat, jika nantinya ada perubahan jadwal, pasti nanti akan kami info by group. Seperti itu. Okay? Seperti itu Bu Mila, Bu Novi. Okay, seperti itu Bunda Orlin. Masih bisa terdengar ini? Masih ada gitu? Bunda? Tolong mikrofonnya dinyalakan. Sambil menunggu untuk mempersingkat waktu, sekalian yang pertanyaan kedua, Bu Mila. Ya, jadi ini saya menambahi untuk yang kedua, tadi kan sudah terkait mengenai video call, sudah dijelaskan oleh Bu Wahyu, yaitu video call nanti akan dilaksanakan untuk memenuhi target ketercapaian siswa. Itu apa ya, satu bisa terkait. Jadi untuk pertanyaan yang kedua dari Bunda Orlin tadi mengenai target ketercapaian siswa, karena kita kan diusahakan dalam 1 bulan itu menyelesaikan satu tema, yakni satu tema subtema 1, subtema 2, subtema 3, dan subtema 4. Nah, untuk yang belum memenuhi target ketercapaian, mungkin nanti karena ini juga posisinya adalah kita melaksanakan pembelajaran dari rumah, jadi nanti mohon untuk ayah, bunda, wali murid semuanya, tolong jika memang ada kekurangan dalam pembelajaran kami atau mungkin beberapa pembelajaran atau materi yang Ananda kurang paham, itu dapat dikonsultasikan kepada kami melalui WA seperti metode yang sudah kami sampaikan tadi. Jika ada, yaitu metode konsultasi belajar melalui WA. Nah, nanti misalkan kekurangan anak dalam hal membaca atau apa, nanti bisa dikonsultasikan kepada kami. Nanti insya Allah oleh kami nanti untuk beberapa anak yang memang mengalami kesulitan atau kekurangan kemampuan belajarnya, nanti dapat kami bimbing melalui video call pada saat minggu keempat, seperti yang sudah dijelaskan Bu Ayu tadi, nggih. Ya, itu tadi, seperti itu mungkin untuk memenuhi target ketercapaian siswa. Mungkin memang ada beberapa yang belum mencapai target tersebut. Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Nining atau Bu Novi, Bu? Itu aja cukup ya Bunda. Halo, mamanya sama Orlin. Apakah jawaban dari Ibu Guru
berdua ini sudah cukup atau belum untuk pembuatan grup dan lain-lain yang itu memang gini. Ya, untuk pertamanya kami mohon maaf karena mohon ya, waalaikumsalam. Sebentar Pak, dari orang tua siapa? Suaranya kurang keras juga. Sebentar Bapak, enggak dengar Pak. Kayaknya enggak tanya Bu Novi, bisa dilanjut aja untuk mempersingkat waktu. Oh gitu. Nanti kalau ya. tanya bisa dikonfirmasi. Baik, itu untuk pembuatan grup, kita biasanya begini Bunda. Waktu libur sekolah itu 3 minggu biasanya. Ya. Tapi selama pandemi ini kita liburnya cuma 2 minggu. Dan untuk masa 2 minggu itu kita mempersiapkan apa saja yang perlu dipersiapkan. Untuk masuk pembuatan grup itu memang kita sengaja karena semua sudah dihandle oleh sekolah. Jika ada pertanyaan itu yang jawab pihak sekolah. Saya mau menambah ini ya, dari penjelasannya Bu Novi tadi. Sebelumnya kami dari pihak sekolah, saya selaku yang mewakili di sini, kami mohon maaf jika memang ada kekurangan dalam pelayanan yang kami lakukan, kami mohon maaf. Dan untuk yang kegiatan yang secara mendadak ini mungkin memang karena waktunya kurang, jadi ya sebagaimana mungkin ini insya Allah sudah kami persiapkan dengan baik dan kami sudah semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan ini supaya tidak supaya tidak pada saat hari H. Jadi mungkin memang pembuatan grupnya mendadak saat besok Senin tapi malamnya baru masuk grup, itu memang kami mohon maaf. Dan untuk apa tadi? Oke, untuk kedepannya supaya tidak terulang lagi, untuk saran-sarannya tadi, ya kami dari pihak sekolah juga menyampaikan terima kasih atas saran-sarannya. Semoga nanti bisa kami perbaiki lagi ke depannya. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Nanya Ode. Kenapa Bu Wahyu? Mikrofonnya? Assalamualaikum. Iya, Bu Wahyu. Oke. Ini ada yang mau tanya, mboten nggih, Pak? Siapa nggih, ada yang mau tanya? Eliza mau tanya. Oke, mboten. Saya sedikit menambahi saja apa yang telah disampaikan oleh Bu Mila dan Bu Novi. Oke, begini, mungkin saya selaku perwakilan guru kelas 1 atau mewakili sekolah, saya sebelumnya minta maaf, ngapunten banget, ngapunten sengapunten-ngapuntennya kepada Bapak Ibu wali murid yang merasa mungkin pelayanan kami sebentar. Sudah Bu Wahyu? Ini sudah jam 10. Sampun. Oh, ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi. Tolong itu raise hand kalau ingin bertanya. Atau mungkin bisa dinyalakan langsung mikrofonnya, kemudian langsung menyebutkan namanya. Sudah. Saya Bunda. Sampun nggih. Nanti begini nggih karena Wahyu mau bicara dulu. Iya, belum selesai tadi, sorry, maaf. Oke, silakan.
Nggih, gitu saya ngapunten barangkali pelayanan kami selama ini belum maksimal, dirasa masih banyak kurangnya. Nggih, kami ngapunten begini, untuk terkait buku. Buku kenapa kok ada yang belum datang? Buku kenapa kok ada yang belum datang? Nah, itu kami pesannya kalau untuk buku Al-Islam Kemuhammadiyaan dan Bahasa Arab itu sengaja belum datang karena yang pertama, dari pihak percetakan itu sekarang masih proses cetak. Jadi masih proses cetak. Jadi kan belum memungkinkan untuk langsung kita ambil atau langsung diantar ke sekolah. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, untuk buku Al-Islam Kemuhammadiyaan dan Bahasa Arab itu kita belinya sesuai dengan kita belinya sesuai dengan data yang masuk. Jadi misalkan kelas 1B yang beli buku Al-Islam Kemuhammadiyaan dan Bahasa Arab itu berapa siswa? Baru kita sampaikan ke pihak penerbit. Karena apa? Karena kalau misalkan kita langsung beli buku katakanlah 100, itu nantinya tidak bisa diretur atau tidak bisa dikembalikan. Makanya itu prosesnya agak lama. Ngapun. Ya Bu Wahyu, mohon maaf ini karena waktunya sudah siang nggih. Jam 10 sudah lebih ini. Jadi iya sudah waktunya kita tutup sosialisasi hari ini. Jadi mungkin bagi ayah, bunda semuanya jika ada pertanyaan lagi mungkin dapat ditanyakan langsung kepada guru kelasnya masing-masing. Bisa ditanyakan melalui PC WA, personal chat WA. Silakan nanti ditanyakan langsung kepada wali kelasnya masing-masing. Karena sudah siang juga, terima kasih sudah mengikuti kegiatan sosialisasi hari ini. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan bacaan Qur'anul Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa lagi esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.